Coba Anda bayangin ya, Anda lagi duduk di meja sebuah negosiasi bisnis, bisnis bernilai miliaran dolar. Oke, tekanan tinggi nih. Banget. Anda udah siapin semuanya dengan matang, bahkan bawa bos besar Anda ke pertemuan itu karena Anda ngira, wah ini momen penentuan. Tapi di tengah rapat, Anda tiba-tiba sadar satu hal yang, aduh bikin darah berdesir. Mereka nggak mau sepakat. Tepat. Lawan bicara di seberang meja itu sama sekali nggak ada niat bikin kesepakatan. Mereka nggak peduli sama proposal Anda. Mereka ngundang Anda murni cuma buat, ya mancing Anda. Diam-diam mereka cuma mau ngintip seberapa tebel sih isi dompet bos Anda. Wah, itu taktik kotor ala film mafia banget sih. Kan? Kedengerannya kayak gitu. Tapi mari kita jujur aja. Gimana kalau saya bilang ini persis banget sama apa yang lagi terjadi di tingkat tertinggi geopolitik dunia saat ini. Antara Amerika Serikat, Iran, dan China. Nah, itu analogi yang tajam. Tapi emang gitu realitas kasarnya. Tatanan global yang selama ini kita kira stabil itu, ya lagi dibongkar paksa dari akarnya. Kita ini sebenarnya lagi nonton teater diplomasi yang nutupin motif ekonomi yang super brutal. Nah, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Misi kita adalah membongkar teater itu. Betul. Kita bakal bedah dinamika pergeseran kekuatan global, terus masa depan sistem yang kita kenal sebagai petrodolar, dan pastinya motif ekonomi tersembunyi di balik ketegangan AS sama Timur Tengah dan Asia. Dan sumber utama kita hari ini cukup berat ya. Iya, materi yang kita bedah ini transkrip wawancara analitis yang intens banget dari analis geopolitik Jiang Shuiqin. Misi kita sederhana, kita mau ngerangkum dan hubungin titik-titik kompleks dari analisis ini supaya Anda yang lagi dengerin kita, bisa paham pergeseran tektonik global ini tanpa ngerasa pusing sama jargon-jargon aneh. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu disclaimer atau pernyataan penting yang wajib kita sampaikan ke Anda. Silakan. Materi analitis yang kita bedah ini muatannya sangat tajam, penuh opini dan bermuatan politis dari berbagai sudut pandang. Analisis ini tuh nggak pandang bulu, dia ngeritik keras kebijakan AS, Rusia, China, Iran, bahkan faksi-faksi domestik tertentu. Nah, karena itu, kita mau tegasin kalau di sesi ini kita sama sekali nggak memihak, mengesahkan, atau mendukung pandangan politik manapun. Posisi kita murni netral. 100% netral. Kita cuma jadi pemandu Anda untuk membedah argumen faktual persis seperti di transkrip aslinya. Oke, mari kita mulai bedah ini. Gini, titik awal dari semua kekacauan ini ternyata bukan dari peluncuran rudal, tapi dari sesuatu yang mungkin ada di dompet digital Anda. Dolar Amerika. Mata uang raja. Dulu raja absolut, tapi kenapa sekarang tiba-tiba kerasa rentan banget dan malah memicu kepanikan? Buat paham kepanikan ini, kita harus bedah mekanismenya. Bukan cuma sejarah. Dominasi AS itu nggak cuma dibangun pakai kapal induk, tapi lewat sistem tak terlihat. Namanya petrodolar. Intinya gini, kalau negara manapun mau beli minyak, mereka wajib pakai dolar AS. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Sebentar, pelan-pelan. Di sini, kalau semua negara butuh dolar buat beli minyak, berarti mereka harus terus-terusan nyimpen dolar dalam jumlah masif, kan? Nah, betul sekali. Bayangin dolar itu kayak chip kasino. Oke, chip kasino. Kalau Anda mau main di meja minyak global, Anda wajib nukar uang lokal Anda dengan chip ini. Tapi, negara-negara kayak Jepang, Cina, atau Arab Saudi nggak mungkin dong nyimpen miliaran lembar uang kertas di berangkas fisik. Iya, inflasi bakal gerus nilainya. Tepat. Jadi, biar uang itu aman dan berbunga, mereka ngapain? Mereka menjamin uang itu balik ke Amerika Serikat. Caranya gimana? Lewat pembelian surat utang pemerintah AS atau yang sering disebut US Treasuries. Logika ini gila sih. Jadi karena seluruh dunia dipaksa pakai dolar buat minyak, dunia juga otomatis dipaksa buat biayain utangnya Amerika Serikat. Ini mah kayak mesin cetak uang tanpa batas buat Washington. Persis. Mekanisme inilah yang bikin AS bisa punya utang nasional sampai 39 triliun dolar. 39 triliun? Iya, dan mereka nggak bangkrut karena mereka butuh dunia untuk terus beli obligasi itu. Tapi analisis Jiang Shuiqin nyorotin satu momen fatal yang ngerusak sistem ini. Momen apa itu? Waktu perang Ukraina pecah, AS sama sekutunya ngambil langkah drastis. Mereka membekukan aset cadangan devisa Rusia senilai 200 miliar dolar cuma dalam semalam. Wow. Tunggu dulu, kalau saya ngelihat uang 200 miliar dolar milik negara berdaulat tiba-tiba dibekuin gitu aja, dikunci dari sistem, itu pasti jadi momen melek yang ngeri banget buat seluruh dunia. Banget.
Tiba-tiba dunia sadar dong, dolar itu bukan alat tukar netral lagi. Dolar udah diubah jadi senjata pemusnah massal ekonomi. Dan efek psikologisnya benar-benar parah. Kepercayaan itu kan satu-satunya penopang uang kertas ya. Begitu dolar dipakai buat ngelumpuhi Rusia, negara-negara berkembang, terutama aliansi BRICS, mulai mikir. Mikir kalau mereka bisa jadi korban berikutnya. Betul, mereka mikir, wah kita bisa kena nih kalau nggak sejalan sama Washington. Makanya data nunjukin ada eksodus pelan-pelan dari kepemilikan obligasi AS. Mereka nyari alternatif dong. Iya, di analisis ini disebutin kalau China ngerespons dengan mulai ngebangun koridor emas atau gold corridor. Sebentar, koridor emas ini apa? Mereka beneran mindahin emas batangan secara fisik itu? Secara esensial sih iya. Ini tuh pengalihan dari aset kertas kayak dolar ke aset berwujud. China dan BRICS nyoba bikin sistem clearing yang dipatok sama komoditas real kayak emas. Supaya nggak lewat SWIFT yang dikontrol barat itu ya? Persis. Kalau berhasil, mereka bisa dagang minyak tanpa nyentuh selembar dolar pun. Oke, mari saya coba pakai analogi sederhana. Gini, kalau saya punya utang 39 triliun, terus orang-orang berhenti minjemin saya uang karena takut rekeningnya saya bekuin, reaksi normal saya kan pasti ngirit ya. Harusnya sih gitu. Potong pengeluaran lah. Tapi AS nggak gitu. Analisis ini nunjukin AS malah pakai militernya buat maksa sekutu di Asia Timur dan Eropa biar terus biayain utang itu. Caranya dengan bikin mereka bergantung mutlak sama energi Amerika Utara. Karena instrumen tarif domestik mereka ditolak sama Mahkamah Agung AS. Nah, berarti ini ibarat pemilik mall yang marah karena tokonya sepi, terus dia nggak bisa naikin harga sewa, akhirnya dia nyewa preman buat ngeblokir jalan raya ke mall saingannya. Biar semua pengunjung masuk ke mall dia. Bener, analogi yang pas nggak tuh? Itu membumi dan tepat banget. Ini tuh nunjukin perpindahan peran AS yang radikal. Selama puluhan tahun, AS itu kan posisinya polisi dunia. Yang jaga rute perdagangan maritim ya? Biar perdagangan bebas lancar. Tapi sekarang, mereka berubah jadi semacam pemilik jalan tol. Atau kasarnya, bajak laut. Mereka pakai angkatan lautnya bukan buat ngelindungin perdagangan, tapi buat nyekik dan maksa aliran dana balik ke obligasi mereka. Dan disinilah ceritanya jadi makin gelap ya. Taktik ekonomi ini berubah jadi penghancuran fisik di lapangan. Analis kita ngasih contoh nyata yang bikin geleng-geleng kepala. Contoh soal Rusia? Pasar global itu bukan cuma manuver militer lokal loh. Menurut analisisnya gimana? Analisis ini bilang itu sengaja dirancang buat maksa Eropa supaya nggak punya pilihan lain selain beli gas alam dan energi dari Amerika Utara. Masuk akal. Dan strategi nyekik pakai instrumen fisik ini kelihatan nyata banget di eskalasi AS terhadap Iran. Coba kita lihat pola sasarannya. Mereka nggak cuma ngincar basis militer rahasia. Terus ngincar apa dong? Infrastruktur sipil, universitas, jembatan strategis, rel kereta api. Astaga, buat apa? Tujuannya jelas. Mutus urat nadi logistik buat nyekik Teheran, kota dengan 10 juta penduduk itu, sampai kelaparan sistemik. Ini bukan perang modern lagi. Ini taktik pengepungan abad pertengahan yang dieksekusi pakai satelit. Tapi tunggu, logika ini agak aneh deh. Aneh gimana? Kalau tujuannya mau nyekik habis-habisan pesaing energinya, kenapa di waktu yang sama ada laporan kalau AS sempat diam-diam nyabut sanksi minyak buat Rusia dan Iran? Kenapa ngendorin tali cekikan di tengah perang? Karena realitas matematika pada akhirnya selalu ngalahin retorika politik di Washington. Maksudnya warga pasar? Iya, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, terpaksa narik rem darurat. Ada ketakutan absolut kalau pasokan Rusia dan Iran hilang barengan, harga minyak bakal meroket sampai $200 per barel. Oh. Dan $200 itu nggak cuma nyiksa musuh ya. Itu bakal memicu hiperinflasi yang ngehancurin ekonomi sekutu mereka sendiri. Bahkan memicu krisis domestik di AS sebelum pemilu. Presisi banget. Mengutip mantan Perdana Menteri Italia, Romano Prodi, yang dibahas di analisis ini, pada akhirnya Eropa bakal tetap butuh energi Rusia, biar industrinya hidup. Terlepas dari seberapa keras retorikanya ya. Betul. Tapi strategi Washington bukan melarang selamanya. Mereka cuma mau pastiin, sebelum keran energi itu dibuka lagi, kunci pipanya udah ada di saku Amerika. Oh, kayak insiden meledaknya pipa Nord Stream itu ya? Yah, itu contoh manifestasi fisik dari keinginan ambil alih kendali infrastruktur energi. Luar biasa.
Jadi tujuan akhirnya bukan buat menduduki Timur Tengah secara teritorial kayak Perang Irak dulu. Mereka cuma mau ngunci perairannya, ngelumpuhin fasilitasnya, dan pastiin nggak ada tanker yang keluar tanpa bayar pajak tak terlihat ke finansial Amerika. Betul sekali. Tapi mari kita hubungin ini ke kontradiksi yang lebih besar. Kalau tujuannya cuma pencegahan sumber daya, terus buat apa ada teater diplomasi dan perundingan damai segala? Nah, ini ngebawa kita ke bagian paling aneh dari lanskap geopolitik baru ini. Kita lihat ancaman kiamat saling dilontarkan, kan? Iya, Donald Trump ngancem mau ngebom Iran balik ke zaman batu kalau Selat Hormuz nggak dibuka. Dan Iran ngebales kalau mereka siap ngelepas Houthi buat nutup Laut Merah dan ngeratain infrastruktur energi negara Arab di Teluk. Terus, anehnya setelah saling ancam kiamat gitu, tiba-tiba muncul tawaran yang nggak masuk akal. Ada kabar Trump nawarin penyerahan tanpa syarat yang dijawab Iran pakai rencana 10 poin. Aduh, udah baca poin-poinnya kan? Udah, dan saya pikir ini gila. Iran pada dasarnya minta izin buat terus ngayaan uranium, cabut sanksi total, hak penuh kontrol Hormuz, sampai jaminan perlindungan buat Hamas dan Hizbullah. Ini kan mustahil disetujui sama politisi Amerika manapun. Sangat mustahil. Tapi lucunya, Washington malah setuju ngirim delegasi ke Islamabad buat ngerundingin rencana konyol ini. Serius? Iya. Dan disitulah teater diplomasinya kebongkar, analis nyatet kalau tim AS, yang isinya tokoh macam J.D. Vance, Jared Kushner, dan Krikikov, datang ke perundingan dengan sikap yang nggak serius sama sekali. Nggak serius gimana? Mereka ngabaikan delegasi tingkat tinggi Iran, nyantai-nyantai aja dan seolah sengaja buang-buang waktu di pertemuan itu. Ya ampun, ini balik ke analogi ngintip dompet di awal tadi. Amerika nggak niat tanda tangan kesepakatan damai, mereka cuma jadiin ini umpan. Tepat. Pertanyaannya, siapa yang lagi dipancing? China. Target utama manuver buang waktu ini tuh Beijing. Washington cuma pengen tahu kenapa Iran yang biasanya keras kepala banget kok tiba-tiba mau duduk di meja perundingan tingkat tinggi. Ah, karena disuruh Cina. Betul, ada tekanan luar biasa dari China di balik layar. Ekonomi China lagi tertekan berat, dan mereka masih gantungin 50-60% kebutuhan energinya dari Timur Tengah. Kalau Cina sampai maksa Iran berunding, berarti rantai pasokan Cina udah di ujung tanduk. Dan AS mau maksa China masuk ke sudut ring. Sudut di mana satu-satunya jalan keluar buat Cina adalah beli gas alam cair atau LNG langsung dari Amerika Utara, yang pastinya bayarnya harus pakai dolar AS. Persis banget. Dan ini ngekspos kelemahan paling fatal dari strategi global China. Selama sedekade terakhir, China kan ngabisin miliaran dolar buat proyek Belt and Road Initiative ya. Jalan raya, transbenua, pelabuhan, rel kereta, semuanya itu. Iya, tapi analisis Jiang ini nunjukin satu blind spot atau titik buta yang naif banget dari Beijing. Mereka ngebangun semua infrastruktur maritim ini pakai asumsi tak terucap kalau Angkatan Laut AS bakal selamanya ngejaga keamanan lautan demi perdagangan bebas. Sebentar, itu ironi yang gede banget. Raksasa perdagangan ini ngebangun rantai suplai mereka, tapi ngandelin militer saingan terbesarnya buat ngelindungin rute itu. Persis, kebijakan Cina itu bertaruh kalau tatanan pasca Perang Dingin bakal permanen. Mereka nggak pernah serius mikirin skenario di mana AS muter haluan dan malah pakai angkatan laut itu buat nyita, blokade, atau nyekik logistik Cina. Dan sekarang asumsi itu runtuh jadi bumerang ya. Oke, ini bikin saya mikir keras. Kalau strategi Washington ini neken Cina segilanya, bakar kestabilan Timur Tengah, dan terang-terangan nyekik sekutunya di Eropa, kenapa elit di Washington nggak sadar kalau ini tuh strategi bunuh diri jangka panjang? Nggak ada yang neken embol jeda gitu. Iya, nggak ada yang bilang, kita kebablasan nih. Disinilah analisis ini masuk ke anatomi politik domestik AS. Ada perang bayangan di dalam institusi kekuasaan Amerika. Konflik yang membelah elit jadi dua faksi besar. Siapa lawan siapa? Kaum kosmopolitan atau globalis yang wakili institusi finansial kayak Wall Street melawan faksi nasionalis dari gerakan MAGA atau America First. Jadi, kebijakan luar negeri yang brutal ini sebenarnya produk perang sipil elit. Tapi yang di media kan kelihatannya cuma berantemnya Demokrat sama Republik aja. Analisis ini berargumen kalau perseteruan partai itu cuma di permukaan. Kebijakan ekstraktif ini udah terinstitusionalisasi, nggak peduli siapa presidennya. Faksi mapan ngebiarin figur kayak Trump ngambil manuver ekstrem. Wah, strateginya gimana tuh? Sederhana. Kalau kebijakan radikal ini sukses bawa untung, ya mereka nikmatin. Tapi kalau ini memicu bencana global,
Mereka tinggal jadiin Trump dan nasionalisnya sebagai kambing hitam absolut. Dihancurkan secara elektoral selamanya. Machiavellian tingkat dewa itu namanya. Terus, apa sih sebenarnya visi akhir faksi nasionalis ini kalau mereka sukses? Visi mereka itu ngehentiin peran AS sebagai kekaisaran global dan ngubah negaranya jadi apa yang disebut Continental Fortress, benteng benua. Kadang disebut Teknat. Benteng benua. Sebentar, konsep ini tuh nyakup penganeksasian atau dominasi penuh atas Kanada, Meksiko, Greenland, bahkan turun ke Kolombia dan Venezuela. Di abad ke-21, Ya, kedengarannya kayak naskah film distopia. Gimana negara demokratis bisa ngeeksekusi isolasionisme se-ekstrem ini? gini, pengambilan alihan ini nggak selalu berarti invasi militer tradisional ya. Ini lebih ke dominasi ekonomi, keamanan, dan sumber daya absolut. Bikin negara-negara itu jadi vasal, bawahan tanpa otonomi nyata. Supaya AS bisa mandiri total. Betul. Mereka narik diri dari panggung dunia, biarin Timur Tengah dan Eropa ngurus kekacauannya sendiri, sementara AS ngunci rapat belahan bumi barat sebagai basis swasembada yang kebal tekanan luar. Gila, mereka bahkan seneng ya kalau NATO dibiarin mati berdarah-darah di Ukraina. Betapa butanya Eropa Barat hari ini, yang masih yakin payung Amerika bakal selalu ngelindungin mereka. Kalau kita mundur sejenak, ini kayak memvalidasi prediksi ilmuwan politik Samuel Huntington di tahun 2004 loh. Prediksi apa tuh? Dia ngeramal garis patahan geopolitik masa depan itu bukan lagi kapitalis lawan komunis, tapi pertarungan antara elit globalis yang tanpa batas negara melawan kelompok nasionalis yang terikat batas teritorial. Dan ramalan itu sekarang jadi realitas di Washington. Oke, kalau AS beneran narik diri ke benteng benua ini dan pakai angkatan lautnya cuma buat mengut tol atau nyekik laut, eksekusi teknisnya gimana? Maksudnya di lapangan? Iya, analis kita kan bahas rencana blokade maritim di sekitar Iran ini punya cacat fatal. Kapal induk Amerika yang miliaran dolar itu ternyata rentan banget sama rudal balistik Iran. Tepat. Mereka nggak berani bawa armada terlalu dekat ke pesisir Teluk. Mendekat itu buka peluang kekalahan yang memalukan. Kalau satu aja kapal induk tenggelam, mitos supremasi militer AS hancur lebur. Nah, karena nggak berani nyekik Iran langsung di Selat Hormuz, mereka pasti nyari urat nadi lain dong buat dicekik. Dan buat Anda pendengar kita, siap-siap narik napas panjang. Karena geopolitik yang tadinya jauh, tiba-tiba ngetuk pintu rumah kita. Bener banget. Menurut analisis ini, jalur alternatif yang ditarget buat dikontrol itu adalah Selat Malaka. Tunggu, Selat Malaka itu kan di halaman depan rumah kita. Iya, tepat di depan rumah. Kalau ada infiltrasi intelijen buat ngubah Malaka jadi choke point Asia, berarti kita di Asia Tenggara ini bukan cuma penonton di tribun dong, kita papan caturnya. Itulah realitas geografis yang pahit. Malaka itu urat nadi mutlak buat ekonomi Asia Timur, termasuk Cina dan Jepang. Kalau AS nggak bisa ngontrol pasokan di titik sumber di Timur Tengah, ya mereka kontrol di perlintasannya. Washington. Wah, ini bikin saya mikir lagi. Kita selalu ngira puncak konflik abad 21 itu AS lawan China. Padahal nggak gitu. Iya, Jiang melempar fakta berlawanan. Lawan paling mematikan AS 20 tahun ke depan itu bukan China, karena China lagi terjepit. Terus siapa yang punya kapasitas nantang dominasi ini? Penantang eksistensial sejatinya adalah Rusia. Rusia? Kenapa Rusia? Karena menurut analisis ini, Rusia punya trifecta, kombinasi 3 hal krusial yang nggak dipunya negara lain sekarang. Sumber daya alam tak terbatas, kemauan sejarah buat nolak hegemoni, dan wilayah daratan yang sangat luas, sampai mustahil diblokade penuh dari laut. Tapi kan Rusia itu kekuatan darat. Gimana cara mereka ngelawan angkatan laut AS yang nguasain samudra? Mereka nggak bakal perang terbuka antar kapal induk. Mekanismenya pakai taktik perang gerilya laut, namanya armada bayangan atau shadow fleet. Oke, tolong jelasin teknisnya. Armada bayangan ini kerjanya gimana? Armada ini isinya ratusan, mungkin ribuan tanker minyak tua yang identitas aslinya disembunyiin. Di tengah laut, mereka ganti bendera negara, matiin alat pelacak transponder biar nggak kedeteksi satelit. Terus? Mereka beroperasi di luar jaringan asuransi perkapalan barat. Ini tuh perang atrisi, perang nguras tenaga. Angkatan Laut AS emang canggih, tapi secara matematika logistik, mereka bakal bangkrut sendiri kalau harus terus-terusan ngejar dan nyita ratusan tanker rongsokan yang nyelinap di seluruh dunia. Rusia ngubah lautan jadi rawa yang bakal nguras anggaran AS pelan-pelan ya. Wah, logika perang atrisi ini ngingetin saya sama era sebelum Perang Dunia Pertama. Jerman lawan Inggris ya? Betul.
Waktu itu Kekaisaran Jerman pabriknya dunia, persis kayak China sekarang. Tapi yang nguasain lautan itu Inggris. Inggris megang kunci bahan mentah yang masuk dan barang yang keluar. Hari ini kuncinya dipegang Angkatan Laut AS. Iya, makanya wajar kalau negara-negara Eurasia mati-matian bikin jalur alternatif di darat. Respon yang sangat logis. Makanya ada proyek koridor transportasi utara selatan dari Rusia, ngelewatin Iran, terus ke India. Tapi balik lagi, infrastruktur darat ini juga aktif disabotase. Serangan misterius ke rel kereta api ya. Semuanya buat mastiin rute alternatif ini nggak pernah jalan mulus. Ngelihat pola cekikan agresif ini, saya ingat referensi dari analis kita soal perang Peloponnesos kuno. Athena kan? Iya, Athena berubah dari pelindung jadi kekaisaran tamak yang maksa sekutunya bayar upeti. Dampaknya, negara-negara kota yang tadinya saling benci malah bersatu buat ngelawan Athena. Dan AS sekarang lagi ngulangin peran Athena. Persis. Strategi pemerasan lewat blokade ini malah mempercepat bersatunya musuh-musuh sejarah mereka, murni buat ngeruntuhin dominasi dolar. Ini siklus sejarah klasik. Kesombongan berlebihan itu selalu nyiptain kondisi keruntuhannya sendiri. Sungguh sebuah penelusuran yang sangat intens. Jadi buat Anda yang udah nyimak dari tadi, mari kita rangkum. Apa makna kepingan puzzle ini buat Anda? Kenapa Anda harus peduli sama geopolitik elit yang jaraknya ribuan mil dari sini? Karena ini ngaruh ke dompet kita. 100%. Ini bukan fiksi. Ini pertempuran langsung atas masa depan uang di dompet Anda. Kalau suplai energi dicekik, itu langsung nentuin berapa tagihan listrik Anda bulan depan. Kalau Selat Malaka dikontrol, itu nentuin harga bahan pokok dan elektronik di pasar bakal stabil atau malah meroket liar. Negosiasi kosong di Islamabad, sanksi di Washington, armada bayangan Rusia, semuanya itu ngebawa gelombang kejut yang mendarat tepat di atas meja makan kita. Pengetahuan ini ngasih Anda sebuah lensa. Jadi besok kalau Anda baca berita soal rupiah melemah, harga BBM naik, atau ketegangan baru di Asia Tenggara, Anda nggak lagi ngelihat itu sebagai kebetulan acak. Anda ngelihat struktur besarnya. Betul. Anda nggak akan gampang kemakan narasi permukaan di media arus utama. Anda bakal kritis nanya, siapa nih yang sebenarnya lagi mungut tol dari konflik ini? Tepat banget. Dan sebelum kita udahan di sesi ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif. Buat direnungin aja sih. Apa tuh? Sepanjang diskusi ini kita terus bahas rute fisik. Tanker, selat, rel kereta, pipa gas. Tapi coba proyeksikan 10 tahun ke depan. Kalau negara adidaya beneran ngunci diri di benteng benua dan pakai blokade fisik buat ngeres dunia, apa kabar infrastruktur global non-fisik kita? Maksudnya internet. Iya, kalau jalur laut bisa ditutup dan jadi senjata, apakah perang bajak laut berikutnya bakal pindah ke dasar samudra? Keperebutan kabel internet bawah laut yang bawa triliunan dolar transaksi digital setiap detiknya? Atau mungkin keluar angkasa, nargetin satelit komunikasi kita? Kalau dolar aja bisa dipersenjatai, infrastruktur internet pasti jadi target geopolitik selanjutnya. Nah, itu dia. Sesuatu yang sangat patut untuk Anda pikirkan. Terima kasih ya udah gabung di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Teruslah bertanya, tetaplah kritis, jangan telan mentah-mentah apa yang ada di permukaan, dan sampai jumpa pada eksplorasi kita berikutnya.